Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, para siswa SMK, khususnya siswa SMK Negeri 7 Kota Serang, Teknik Pemesinan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Eh, amin ya robbal alamin. Para siswa sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, bahwa pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang aplikasi fungsi dari kode G02 dan G03 yang sering digunakan dalam pemrograman mesin CNC, khususnya dalam hal ini mesin bubut CNC. Kita langsung saja. Apa itu G03 dan G02? G02 adalah sebuah kode program yang digunakan pada pemrograman mesin CNC untuk membuat gerakan melingkar searah jarum jam atau clockwise. Sedangkan G03 adalah sebuah kode program yang digunakan dalam pemrograman mesin CNC untuk melakukan pergerakan pahat yang berlawanan arah jarum jam atau CCW atau clock counter clockwise, yani berlawanan arah jarum jam. Jadi G02 gerakan melingkar searah jarum jam, sementara itu G03 adalah gerakan berlawanan arah jarum jam. Oke, kita bahas satu persatu tentang aplikasi fungsi kode G03. Kita bahas G03 dulu. Seperti yang kita tahu di awal bahwa G03 ini adalah sebuah kode program yang digunakan dalam pemrograman mesin CNC untuk melakukan pergerakan pahat berlawanan arah jarum jam. Dan untuk format penulisan G03 itu sendiri seperti terlihat di sini, yaitu G03. Nah, kemudian kita masukkan nilai X-nya berapa, Z-nya berapa, lalu R-nya berapa. Jadi G03 X, Z, R, ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini, ya. Jadi untuk membuat program untuk gambar yang ditunjukkan di sini, di mana diameter bahannya adalah 15, kemudian radiusnya adalah 5, seperti ini. Bapak akan coba membuat programnya, ya, atau kita akan coba membuat programnya secara utuh untuk membuat benda kerja seperti ini dengan fokus pada G03 XZR. Jadi fokus pada penggunaan aplikasi fungsi dari kode G03. Kita mulai dari nomor program paling atas di sini, yaitu mulai dari huruf O, kemudian diikuti dengan angka 0001. Artinya program ini program nomor 1. Ini bebas variabelnya, bisa ditulis tidak hanya 0001 atau 0001, tapi bisa 002 dan seterusnya. Jadi bebas. Kemudian selanjutnya adalah penulisan tentang tool yang digunakan. Ini kita bisa T0101, artinya tool yang digunakan adalah tool nomor 1 pada offset tool 1. Selanjutnya yaitu G97 S800 M03. Ini artinya adalah kita menggunakan putaran tetap, ya, dengan kecepatan putaran 800 rpm dengan putaran spindle searah dengan jarum jam. Lalu G0 Z50 ini adalah gerakan cepat menuju Z50, ya. Jadi di luar benda kerja, di sebelah kanan dari titik referensi ini sejauh 50 ke arah sumbu Z, ya.
Ini jauh di luar benda kerja. Kemudian kita lanjut dengan penulisan X15 Z5 ya, karena raw materialnya diameter terbesarnya 15, kita nggak apa-apa kita buat X-nya 15, kemudian Z-nya 5. Jadi masih jauh kurang lebih di sini ya. Titik ini. Di titik kursor ini. Jadi dia berada di pada X15 dan Z5. Lalu di sini kita ketikkan selanjutnya adalah M08 untuk menyalakan pendingin. Ya. Nah, selanjutnya kita membuat siklus pemakanan berulang searah sumbu Z. Untuk pembahasan tentang G71 ini bisa dilihat di video sebelumnya tentang penggunaan G71. G71 U0,5 R1 artinya siklus pemakanan berulang dengan sekali pemakanan satu sisinya adalah setebal 0,3 mm dengan retract ya pembebasan pahatnya setelah pemakanan sejarak 1 mm. Kemudian di penulisan baris kedua di G71 adalah G71 P50 Q60 U0 W0 F0.15. Artinya G71 patennya seperti ini, ada P ya. Kemudian dilanjutkan dengan angka, kemudian key dilanjutkan dengan angka, kemudian di sini ada allowance untuk diameter dan allowance untuk panjang ya. Kita buat 0 saja allowance-nya atau kelonggarannya. Sisa ya, sisa dari makanan kasar biasanya. Tapi ini kita buat 0 saja. Lalu di sini adalah N50 ya. Untuk memanggil siklus pemakanan awal. Ya. 50 ini kita ambil dari nilai P-nya. Jadi N di sini untuk siklus pemanggil awal ini wajib ya dituliskan dengan melihat nilai yang ada di P. Jadi kalau P-nya 50, di sini juga N-nya harus 50. Kemudian G0 gerakan cepat tanpa pemakanan menuju X5. Menuju X5. Berarti di sini, dari sini tadi dari X15 Z5 menuju X5. X5 ya. Nah, dari X5 kita menuju G01 ya. Kita pakai G01 di sini gerakan dengan pemakanan ke arah Z0. Nah, ke sini ke titik B. Ya. Nah, disinilah kita baru pelajaran kita kali ini tentang G03. Ini gerakan berlawanan arah jarum jam dari titik B ke titik C. Penulisannya seperti ini, seperti kode yang sudah sini. G03 artinya pergerakan berlawanan arah jarum jam ya. X15 yaitu akhir dari titik radiusnya berada pada X15 ya, ini berada menuju X15. Kemudian Z-5 adalah jarak antara titik 0 benda kerja di sini ya, titik 0 benda kerja ke titik akhir radius secara absolut ya searah sumbu Z. Nah, ya, dalam hal ini Z-nya adalah -5. Jadi dari titik awal ya, titik awal dari titik 0 benda kerja menuju titik akhir jaraknya dilihat dari sumbu Z ya. Ya, dari sumbu Z itu adalah -5. Kemudian radiusnya adalah 5. Ya, ini untuk penulisan kode G03X ZR. G03X 15, Z-5 dan R-nya 5, radiusnya 5. Kemudian setelah selesai sampai di sini, kita lakukan pembebasan pahat. Nah, pembebasan pahat ini kita gunakan kode N60.
Nah, 60 nilai 60 ini diambil dari Q 60. Jadi kalau Q-nya 60 di sini, maka N-nya juga harus 60. Ya, harus sama antara nilai Q60 dengan N60 untuk pembebasan pahat. Masih menggunakan G01 ya. Karena harus membatalkan G03, kita menggunakan G01. Dia menuju X17. Dari sini dia bebas ya, menuju X17. Kemudian kita bisa menggunakan M05 untuk mematikan spindle. Kemudian M09 untuk mematikan coolant atau pendingin. G28, U0, W0 untuk kembali ke home mesin. Dan terakhir adalah M30 untuk akhir program. Seperti itu. Nah, untuk mensimulasikannya, Bapak coba ya dengan menggunakan aplikasi simulasi ini, Soplet. Ini program yang tadi sama persis, ya. Kemudian kita coba di sini running. Nah, menuju X15 Z5 melakukan proses siklus ya, makanan berulang dengan G03 X15 Z5 R5 seperti ini. Ini ya, jadi di sini titik X15 Z5 baru melakukan siklus pemakanan berulang seperti ini. Nah, itu running daripada atau simulasi daripada program benda kerja yang kita buat. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah, ini tadi prosesnya. Jadi di sini ada dia menuju X15 Z5 di sini, baru dia melakukan siklus pemakanan berulang. Ya, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi fungsi kode dari G02. Untuk format dari G02 ini sama persis seperti G03 ya. Dengan kita tulis formatnya seperti ini, G02, X-nya berapa, Z-nya berapa, dan R-nya berapa. Untuk program secara utuh dalam membuat benda kerja seperti ini, untuk penulisan program awal sama, mulai dari nomor, penggunaan tool, kecepatan putarannya, kemudian pergerakan mendekati benda kerjanya, ini masih supaya kita aman terlebih dahulu, ini gerakan aman. Dan ini adalah X15, karena diameternya 15, kita bebas kita menuju mendekati benda kerja. Ini belum menyentuh benda kerja ya, masih Z-nya masih di luar, masih plus, berjarak 5 di sini. Nah, di sini masih di sini. Nah, kurang lebih di titik raw ini di kursor ini ya. Untuk X15 dan Z5-nya, kemudian kita nyalakan pendinginnya, kemudian kita menuliskan siklus G71. Sekali lagi untuk siklus G71 untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video Bapak sebelumnya. Kemudian ini N50 seperti tadi dijelaskan sedikit, ini P50 ini harus sama juga, ini nilainya juga harus sama 50. G0X5, G0X5 berarti dia dari tadi dari X15 menuju X5. Nah, gerakan cepat ke sini ke titik A ya, G0X5. Lalu G01 ini kita jangan gerakan cepat kita lagi, tapi kita harus menggunakan G01 gerakan pemakanan ya. Gerakan lurus dengan pemakanan sini. Nah, di sini G01 ini biasanya diikuti dengan feedingnya, karena feedingnya sudah ada di sini tadi, jadi kita tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Ya, G01 Z0 B menuju ke titik B. Nah, mulailah dari sini materi kita yaitu tentang penggunaan kode G03 untuk membuat lingkaran ya, atau gerak melingkar searah jarum jam. Ya, dilihat dari atas ya, searah jarum jam.
Caranya dengan mengetik G02, ini gerakan melingkar searah jarum jam, X15, itu nilai X yang dituju ke diameter 15, ya. Kemudian Z minus 5, di jarak antara titik 0 benda kerja menuju titik akhir radius searah sumbu Z, ya. Itu secara absolut ya, dari sini ke sini gitu ya, dari sini ke sini. Ini jaraknya minus 5 karena radiusnya 5 ya, minus 5. Kemudian setelah selesai dari membuat pergerakan melingkar ya, searah jarum jam, maka kita lakukan pembebasan pahat ya. Jadi kita tuliskan di sini N60. Sekali lagi, N60 dalam pembebasan pahat ini, nilai 60-nya ini diambil dari ini, Q60-nya. Jadi antara Q60 dan N60 harus memiliki nilai yang sama. Kemudian sama ini tadi kita lakukan G01 ya, G01 X17 kita bebaskan. Jadi sifat bergerak bebas ke diameter 17. Ya, selanjutnya M05 spindle stop, M09 pendinginnya mati, G28 U0 W0 untuk kembali ke home mesin dan akhir program. Nah, ini ya program secara utuh ini. Untuk simulasinya sama seperti tadi. Coba ya. Kita zoom dulu ini. Kita coba zoom. Nah, ya. Nah, sama ini hanya saja kita ganti di sini untuk G03-nya kita rubah jadi G02. G02, G02. Nah, kita ingin membuat lingkaran atau pergerakan melingkar searah jarum jam. Kita coba simulasikan. Kita mulai. Apa ini? Ada trouble. G02. G02. X15 ya, Z-5 R5. Kita coba lagi. Kita zoom. Bentar. Trouble. Baik, kita coba lagi. Kita mulai. Apa ini? 60 G1 X17. Ya, dari atas sudah benar. Coba lagi. Simulasi untuk G02 ya. Bismillah. Coba oke. Nah, ini udah berjalan. Nah, ini ya pergerakannya sama seperti ini, cuman hanya dia bergerakannya melingkar searah jarum jam seperti itu. Nah, seperti itu untuk simulasinya. Ya, untuk menggunakan atau penggunaan aplikasi G02. G02. Oke. Kembali. Balik ke program. Itu tadi ya penggunaan dari G03 dan G02. Selanjutnya
eh, ini tadi hasilnya ya untuk G02 bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita mencoba menggabungkan antara G02 dan G03 masih dengan menggunakan siklus G71 supaya siklus pemakanan berulang. Nah, ini udah kombinasi ya, kombinasi antara G02 dan G03. Nah, sama, program awalnya sama seperti tadi ya, mulai dari nomor program, tool yang digunakan, kecepatannya diatur berapa, G0, Z50 ini gerakan mendekati benda kerja, titik aman dulu ya, kemudian X70, Z5 karena raw materialnya yang paling besarnya 70, ini diameternya, Z5 masih di luar benda kerja ini, kemudian M08 air pendinginnya nyala, lalu kita mulai masukkan siklus G71. Sekali lagi untuk lebih detailnya untuk G71 bisa dilihat di video sebelumnya tentang penggunaan G71. Ya, G71 ketebalan pemakanan 0,3, retractnya 1. Baris kedua G71 P50 menggunakan nilai yang sama, K60. Nah, kita launch-nya 0 ya. Kemudian feedingnya 0,15 mm per putaran. Kemudian kita panggil siklus awal ya, pemanggil siklus awal GN50 ini sama ya nilainya. G0 X18. Nah, kenapa 18? Karena ini R-nya 1 ya. Jadi X-nya tidak langsung menuju ke 20. Tapi nilai 20 ini dikurangi 2 kali nilai R-nya. Jadi R-nya 1 kali 2 nilainya 2, jadi 20 dikurangi 2, jadi 18. Di sini posisinya. Di kursor ini kurang lebih ya. Kemudian G01 Z0. Jadi dari sini 18, dia menempel benda kerja titik 0 Z0-nya. Ya. Baru kita lakukan masukkan kode G03 yang berlawanan arah jarum jam. Caranya G03 X-nya 20. X-nya menuju diameter 20. Z-nya minus 1 dihitung dari titik 0 benda kerja ya. Z-nya minus 1, nah ini R-nya 1, Z-nya minus 1. Di sini dihitung dari titik 0 ya, secara absolut ya. Kemudian untuk membatalkan G03 ini harus dibatalkan karena enggak dia akan merusak ini ya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka kita masukkan lagi G01 untuk gerakan pemakanan lurus ya. Z minus 27. Z minus 27 dia masuk ke sana gerakan G01 ke sini. G01 Z minus 27 artinya karena ini R-nya 3 ya, R-nya 3 kalau lengkungan di situ di sini ya. Ini jaraknya juga 3 di sini. Kita mulainya dari sini, dari 30 dikurangi 3, jadi 27. Ya, Z minus ya ke arah kiri, Z minus 27 di sini. Di sini kurang lebih di sini. Memulai untuk start point untuk membuat lingkarannya, radiusnya. Lalu G02, kita mau membuat radius ini. G02 ya. Kemudian G02 adalah gerakan pemakanan searah jarum jam. Kodenya G02 X26 ya. Kok X-nya 26 dari mana? Ini adalah karena ini R-nya 3 ya. R-nya 3 dikalikan dengan dua sisi ya. R dikalikan 2 jadi 6. Nah, ditambah dengan diameter sebelumnya itu 20, jadi 20 ditambahkan 2 kali R ya. R-nya 3 jadi 6, 20 ditambah 6. Sini nih, ya. Itu ya. Jadi X-nya menuju 26. X-nya menuju 26. 26. Jadi 20 ditambah 2 kali nilai R-nya. Kemudian Z minus 30 ya. Z minus 30 secara absolut dihitung dari titik awal titik 0 benda kerja dari sini ke sini. Ya, itu jaraknya 30. Z minus 30. Ke arah sumbu Z minus 30.
Jadi G02, X26, Z minus 30. Sementara nilai R-nya adalah langsung di input saja, nilai R-nya 3. Ya. Kemudian ada pergerakan ke arah sumbu X, ya, gerakan pemakanan lurus. Maka ini kita ganti lagi kodenya jadi G01. Ya. G01 menuju X50. Kenapa 50? Karena kita tidak mulai langsung ke 60, karena kita mulainya dari sini. Karena ini R-nya 5, ya. R-nya 5 karena dua sisi. Jadi 2 kali 5, 10. Jadi 10, 60 dikurangi 10 gitu ya. Dua sisi 60 ini 60 dikurangi 10. Jadi 50 di situ. Jadi X-nya 50, startnya dari sini. Dari X50 menuju lalu kita akan membuat radius 5 di sini. Kemudian kita masukkan lagi G03 ya untuk pergerakan berlawanan arah jarum jam. G03 X60. X-nya menuju 60 dengan Z minus 33. Secara absolut dihitung jaraknya dari sini ya, dari titik 0 benda kerja ini di sini ya, yang saya tunjukkan ini yang di kursor. Hitungnya dari sini 30 ditambah sorry, ini bukan 33 ya, ini 35 ya, 35. Ini salah ya. Jadi menuju akhir dari titik akhir dari radiusnya di sini ya, jaraknya 5 di sini. Sini 5 ya. Jadi 30 ditambah 5 di sini ya. Ini salah ini. Harusnya 3G03 X60 Z minus 35 di sini ya. Z minus 35, bukan Z minus 33. Ini nanti diganti saja. Kemudian langsung saja diganti ya. Nah, ini Z35. Oke ya. Z35. Oke, diganti Z35. R5. Lalu ada pergerakan lagi ke sini ya, gerakan lurus, makanan lurus, yaitu kita ganti lagi, ini kita batalkan G03 dengan masukkan G01 Z minus 60. Kok Z minus 60? Hitungnya dari titik awal benda kerja, titik 0 benda kerja secara absolut ya, secara absolut menuju sini. Jadi 30 tambah 30 di sini. 60 ya, Z minus 60. Kemudian langkah akhir yaitu pembebasan pahat, kita bisa menggunakan N60. Sekali lagi 60 ini diambil dari Q ini tadi. Nilainya sama dengan Q, N60. Menuju X70 ya, menuju X70. Selesai. M05 spindle stop, M09 air pendingin mati. G28 kembali ke home scene. M30 akhir program. Gitu ya. Oke, kita coba simulasikan ini ya dengan menggunakan aplikasi Softlab. Kita coba ini ya. Kita rubah dulu materialnya. Ya. Nah ini, lalu kita ambil programnya. Mudah-mudahan berjalan. Kita copy ke aplikasi Softlab ini ya. Nah ini ya, ini tadi kita ganti 35 ya chatnya, C5 ya. Kita coba ya, kita jalankan, mudah-mudahan ini jalan, harusnya jalan. Kita coba apa yang terjadi. Oke, 03 X60.
ya. Pergerakannya Z50 menuju X, nah seperti ini. Ya, ini gerakannya lambat sekali, kita bisa percepat. Nah, seperti itu. Jadi ini menggunakan siklus pemakanan berulang ya, karena tidak mungkin tanpa pemakanan berulang langsung dari titik ke titik. Nah, seperti ini pergerakannya. Ini gabungan antara G02 dan G03. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi gabungan antara G02 dan G03. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kita lanjut. Ya. Nah, ini tadi soal gabungan antara G02 dan G03. Nah, seperti ini ya tadi pergerakannya. Nah, untuk soal latihan nanti kalian coba kerjakan di rumah ya, untuk membuat program seperti gambar di bawah ini. Demikian para siswa sekalian tentang aplikasi penggunaan G03 dan G02. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silakan bisa langsung WA ke nomor Bapak. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.